Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Hafiz Wijaya dari Universitas Telkom, jurusan Teknologi Komputer, Fakultas Ilmu Terapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan Cisco Packet Tracer modul 4.7.1 tentang Connect the Physical Layer. Langsung saja kita mulai. Di sini yang pertama ada objektifnya. Yang harus kita kuasai yang pertama adalah identifikasi karakteristik fisikal dari internet working device. Kemudian yang kedua adalah select correct module for connectivity. Yang ketiga ada connect device. Yang keempat ada check connectivity. Di sini ada background. Kita lanjut aja. Instruction. Di sini instruksinya yang pertama adalah identifikasi fisikal karakteristik dari internet working device alatnya. Yang pertama, identify the management ports of Cisco router. Pertama, is router, diklik, kemudian physical tab should be active. Oke. Kita klik is-nya, habis itu kita ke CLI ini. Kemudian kita enter. Kemudian akan keluar is ini. Lalu berikutnya zoom in and expand window to see. Oke. Ini kita lewatin dulu aja. Kita ngerjain ini dulu aja. Di sini kita suruh show IP internet interface brief. Sini kita copy paste aja. Oh, nggak bisa. Oke. Terpaksa tulis. Terpaksa ketik. Maaf. Interface brief. Di sini terlihat interface gigabit Ethernet 0/1, serial 10/0/1. Kemudian kita disuruh show interface serial 000. Oke, kita ketik show interface serial 00. Aduh. Oke. Di sini kelihatan semua ya, ada hardware, ada inputnya, ada package output, ya lengkap sudah. Di sini ada apa? Internet address-nya itu 10.10.10.1. Terus ditanya what is the default bandwidth of this interface? Bandwidth-nya serial 0,0. Kemudian di sini kan udah show interface. Oh, yang ini belum ya, show interface gigabit. Ini juga kita oke. Copy, kemudian kita paste. Sini kelihatan udah up.
Oke, udah selesai. Kemudian berikutnya oke, sekarang kita tambahin physical, tambah physical dari router dengan cara kita klik is, habis itu kita klik physical. Di sini kita akan menambahkan si ini ya, buah HWIC4ESW. Caranya dengan cara kita zoom in, kita matikan dulu terlebih dahulu, kemudian ini tinggal ditarik aja, lalu kita taruh di sini. Kemudian kita nyalakan kembali, lalu zoom out. Kemudian ini udah ya. Oke, ini udah. Lanjut, berikutnya part 2. How many expansion slots is router? Is router available ya? Is router kan oke, kita ke sini, habis gitu kita ke CLI, habis gitu kita enter dulu. Aduh. Lalu kita ketik show IP interface brief. Oke. Di sini ada berapa nih? Ada 6 ya. Ada 4, ada 4. Ini bagian sini. Lanjut. Habis gitu suruh apa? Quick switch 2. Connection to switch 3. You need PC1 but you do not have. Oh. Oke, kita tambahin ini ya. Port klik switch kita klik switch 2, lalu kemudian kita pakai port yang si ini, data switch NMFGE. Caranya seperti yang tadi, kita zoom in, lalu kemudian kita matikan terlebih dahulu, kemudian ini kita tinggal tarik aja, dan di sini udah dipasang ya. Lalu kemudian dinyalakan lagi, zoom out, dan selesai. Lalu kemudian di sini ada apa lagi? Udah kan, ini tadi udah. Sekarang connect device. Oke. Ini tinggal diikutin aja ya connect device-nya. Di sini is interface gigabyte internet, kabelnya chopper straight through ini ya, yang hitam. Pakai gigabyte ethernet 0/0 ke switch 1. Switch 1 di sini. Terus masukin ke
GB Ethernet 01. Nih ya. Oke, selesai. Lalu berikutnya ke is, pakai kabel sama, switch over strike through. Kita pencet 01 GB Ethernet 01. Kemudian kita sambungkan ke switch 4. Lalu di switch 4 kita pakai Ethernet-nya 01, Ethernet 01. Kemudian is pakai sama chopper strike through. Benar kan? Ya, chopper strike through. Lalu hubung 010 terus ke PC1 pakai fast Ethernet. Terus berikutnya masih sama kabelnya, lalu ke 011 serial 01 fast Ethernet ya, fast Ethernet 011. Kemudian sambung ke PC2 fast Ethernet 0. Lalu kemudian masih pakai is buat PC3. Lalu pakai kabelnya sama, masih is PC3 dari 012 ke 0. Lalu berikutnya switch 1, kabelnya masih sama yang ini, kabel straight through. Dari mana? Dari switch 1. Switch 1 ke switch 1 pakai fast Ethernet 01. Ini ke PC4 fast Ethernet 0. PC4 fast Ethernet 0. Oke, lalu berikutnya masih sama. Ya, masih sama dari switch 1 ke 02. Lalu kemudian ke PC5 fast Ethernet 0. Lalu masih lanjut pakai kabel yang sama, pakai fast Ethernet 03 ya. Lalu ke PC6 fast Ethernet 0. Lalu berikutnya switch 4. Switch 4 ini pakai copper crossover. Yang ini, yang putus-putus, mulainya dari switch 4, pakai kabel ke portnya ini 02, masukin, lalu berikutnya, sebentar. Benar nggak tadi? Fast Ethernet. Gigabyte Ethernet, maaf. Gigabyte Ethernet 2, crossover kabelnya ke switch 3, masukin Gigabyte Ethernet 31. Gigabyte Ethernet 31. Kemudian selanjutnya bentar. Switch 1, switch 4 udah. Sekarang switch 4 ke switch 3 udah pakai crossover. Sekarang pakai fiber. Fiber ini switch 3 ke pakai portnya Gigabyte Ethernet 51. Ke mana? Ke switch 2. Switch 2 di mana? Pakai Gigabit Ethernet 51. Kan 51. Di sini komplitnya bertambah terus ya. Lalu berikutnya tadi terakhir switch 2. Mana switch 2? Tadi terakhir switch 2. Sekarang kita lanjut switch 2 ke portnya fast Ethernet pakai copper strike through yang ini. Switch 2 mana? Switch 2 fast Ethernet 01. Switch 2 fast Ethernet 01 ke PC7. Ininya fast Ethernet. Oke. Kemudian masih sama pakai kabel straight through switch 2 ke fast Ethernet 11 ya. Ke PC8 fast Ethernet 0. Kemudian berikutnya masih sama kabelnya pasti ke fast Ethernet 21 ke PC9 fast Ethernet 0. Selesai switch 2, lalu berikutnya
Oh, terakhir switch 2 masih pakai kabel straight through ke gigabit 3.1 ke access point port 0. Oke. Lalu berikutnya yang ini pakai kabel serial DCE. Ini ya, serial DCE. DCE kan? Ya, DCE dari port serial 000 ke West serial 000. Oke, selesai. Completionnya 100. Berarti ini udah selesai kita pemasangan kabel sama pemasangan kabel ke port. Nah, kemudian sekarang kita tinggal cek konektivitas. Step pertama di sini cek the interface status on show IP interface brief. Oke, kita ke CLI di sini, lalu kita ini enter aja dulu, lalu kita copy aja biar cepat. Aduh, salah. Lalu kita tinggal enter. Oke, di sini udah keluar. Sama ya, semua udah up. Ininya down 2. Down 3 di sini protokol sama status udah sama. Lalu berikutnya kita masuk ke step 2, konektivitas device laptop and tablet PC. Berikutnya berarti kita ini tablet PC-nya. Caranya di sini bentar baca dulu. Config tab, terus select wireless kosong, terus put check enable on next to port status within a few seconds the wireless connection should be okay. Kita klik laptop, kemudian kita ke config tab, habis ke config tab di sini kita ke wireless. Habis wireless kita nyalain on. Lalu setelah di-on-kan nanti katanya akan ada koneksi yang muncul. Nah, ini udah muncul. Oke, kita close. Udah muncul. Lalu berikutnya klik desktop tab for the laptop, klik web browser icon to launch the web browser. Oke. Sini klik lagi laptop, terus kita disuruh ke web browser. Kita pencet di sini web browser. Kemudian di sini kita disuruh search atau copy paste aja di sini. Mana tadi? Ini kita masukin URL-nya, paste, kita go. Oke, udah masuk ya. Kemudian berikutnya kita klik tablet PC, select config. Ini sama ya, berarti kita ngelakuin hal yang sama dengan 2A, kita pencet tablet PC, lalu kita ke config, klik wireless kosong, habis itu pencet bandwidth on. Dan nanti akan ada koneksi dari tablet. Nah, udah ada koneksi, lalu berikutnya kita repeat lagi, step 2B. Oke, berarti sama kayak tadi kita ke desktop, lalu ke web browser. Habis ke web browser, kita copy paste di sini URL-nya, lalu kita go untuk melihat apakah sudah connect atau belum. Dan ternyata sudah connect. Oke. Berikutnya kita akan change step 3, change the access method on the tablet PC. Caranya tablet PC config tab, habis itu ke wireless kosong lagi, habis itu uncheck. Oke, tablet PC di sini config ke wireless kosong, suruh matiin. Lalu kemudian klik 3G 4G cell 1, habis itu put to check in the box. Label on. Kita mengaktifkan. Kemudian within a few seconds connection should be appear. Oke, berarti ini connection bakal udah muncul ya. Dan nyambung ke cell tower, ya kan?
Lalu berikutnya, oke, kita balik lagi ke tadi ke website-nya, yaitu web browser, lalu klik, kemudian kita pasang URL yang tadi, kita copy paste saja, dan kita go. Oke. Oke, karena lama kita tunggu aja. Kita lanjut aja dulu ke yang keempat. Di sini cek konektivitas of the other PC. Oke. Kita berarti cek satu persatu. Di sini saya akan mencoba ngeping ya. Ngeping ke PC 9. Jadi PC 1 saya ping ke PC 9. Yang pertama caranya di sini ke PC 1, lalu kemudian kita ke desktop, habis itu kita cari command prompt. Nah, ini command prompt. Kemudian di sini kita tunggu dulu, kita buka dulu PC 9. PC 7 kali ya. PC 7 kita ke config, habis itu kita kita di sini harus menghafalkan default gateway-nya. Kalau nggak hafalin ya udah nggak apa-apa, nggak gitu ngaruh juga. Kemudian tadi yang dari command prompt PC 1 kita ketikkan di sini ping 172.31.1.1. Lalu kita enter. Oke. Berhasil ya di sini. Lalu kita balik lagi ke yang tadi. Ini, oh ya, tadi baru PC 1 sama PC 7. Sekarang kita coba PC 1 kita pingkan ke PC 4. PC 4, kita ke config, kita ambil default gateway-nya, kita pingkan lewat PC 1. Oke, di sini kita tinggal ketik ping sama kayak tadi 172.172.30.1.1 kita enter. Dan berhasil ya, sudah ke ping, udah ke send dan ke receive 44. Oke, lalu berikutnya di sini kita lihat lagi oh, nggak mau dia. Oke, kita coba close, kita ulang lagi web browser. Lalu di sini kita copy paste URL-nya, lalu kita go. Harusnya sih bisa. Nah, kan sudah connect dan sudah selesai ya. Lalu sebentar. Ya, tadi udah semua kita lakukan dan udah komplit juga 100. Kemudian kita sekarang save, tuliskan nama kalian, lalu berikutnya masukkan email. Dan lalu kita save. Oke, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.